Satu, sambil bayangin warna hijau. Kita warna hijau, bayangin. Warna hijau, kita ke sini 21. 21 kali ke sini. Nah, ke sini 7 kali, Pak. Kan kadang-kadang kita giniin agak panas ya pasien itu. Kita ke sini 21, ke sini 7 kali. Kalau misalkan adem di sebaliknya. Kalau misalkan adem diputar ke sini 21, ke sini 7 kali. Kebalikannya. Kadang-kadang ada rekan-rekan sering ya menemukan di lapangan aplikasi kok darahnya nggak keluar. Pernah nggak? Pernah. Kita di sini kita langsung bahas ya. Karena di situ refleksinya yang kurang, Pak. Refleksinya yang kurang. Jadi di sini itu masih tegang. Nah, gimana supaya di sini udah lembek gitu. Bahasa Sunda mah lembek lah gitu. Supaya lembek, luntur kalau gitu. Luntur. Jadi refleksinya itu harus lebih diiniin, Pak. Kadang-kadang ada di lapangan bertanya ke saya gitu, kok kagak keluar darahnya dikit. Sedangkan kan jamnya nomor 5 itu betul. kita bahas ya, itu refleksinya kurang, Pak, biasanya gitu. Gimana si pasien itu nyaman sama kita, yaitu refleksinya, Pak, biar nyaman si pasien itu, biar langganan terus ke kita. Guru nanya nih, kalau saya sebelum dibekam nih ya, tetap harus ngamalin titik 6 istimewa dulu apa langsung bekam? Dia dari titik istimewa dulu. Kemarin kan udah dibahas ya 6 istimewa oleh Master Kamal kalau nggak salah ya. Mungkin kalau saya bagian bekam, mungkin saya langsung bekam aja gitu. Tapi tetap dari awal, dari sedetek itu. Soalnya ngapa? Itu kunci buat kita, Pak. Betul. Gitu. jelas. Biar lebih jelas. Berarti kalau di sini sakit, berarti usus kecilnya bermasalah. Mual perih kembung masalahnya. Berarti usus kecil kita bekam. Gitu. Mungkin kemarin udah dibahas sama Master Kemal ya. Ketika badannya Bu. Kadang-kadang saya lihat di grup gitu ada yang salah gitu, maksudnya usus di titik paru jantungnya, lambung bawah, lambung atasnya gitu. Makanya di sini yuk kita bareng-bareng kita iniin lagi, benahin lagi, mengingatkan kembali. Saya yakin di sini udah pada pinter semua. Amin. Gitu tuh enak. Mantap pinternya belajar sampai dibuka pasien. Weh, mantepnya. Tadinya tuh buka pasien ya, Yan. Pas asup JM buka pasien. Bahasana teh ke mana? Ke pasien. Wah, dokter doang ini buka pasien mah. Ana mah urang. Dokter lain naon lain buka pasien ini. Loba deh banyak. Loba deh. Kayak itu. Jadi penyakitnya teh hiji wae, stroke, lambung, naon wae dubarannya. Mantapnya. Oh. Dokter mah dokter gigi doang. Enggak ilmunya sakit itu. Tetap, Pak, ini usus kecil kita tekan. Titik ginjalnya. Lambung tengah. Tetap kita sentuh. Terus biasa mah menelet nyala. Nyala mantap pegang. Urut. Padahal mah kesangan. Kan guru kan berusaha seindah mungkin. Mager di video ya. Kirim ke grup Pak. Wah kuat, miring aja nana. Udah tinggi. Sain ini apa sih? Lentur ya. Kalau masih belum lentur kita ulangin lagi. Udah lentur tuh.
Cara seluncurnya ini dari awal dari 3 dulu. Itu terserah mau 3 kali mau berapa kali itu bebas. Oh, bawa rompat masuk angin. Iya. Mana langsung siap tadi. Sengaja bu. Sehat soalnya. Kalau sehat mah mal ya. Juga. Jadi putus-putus Kalau yang begadang itu teh. Jangan tuh ngopi Urusan aja badan. ngopi. Bukan. Mudahan. Banyak lubang. Bergelombang nih. Hei, Itu tuh. gambar matahari rata. Matahari. Sep angin. Ini bebas kalau masalah ini mau 3 kali mau 4 kali bebas. Nah, ada yang kadang-kadang ada yang di sini Pak ya. Ya. Sebenarnya di sini Pak, yaitu sejajar dengan kuping. Agak ke depan. Kencangan Pak. Kita boleh nanya dulu ke pasien, Pak kekencangan nggak? Kalau misalkan pasien kekencangan Pak, kita kendorin lagi gitu. Jangan sosot jangan. Kita gimana caranya si pasien itu senyaman-nyamannya ke kita. Jadi kan kalau udah pasien nyaman, langganan buat kita gitu. ATM sebulan sekali. Sebulan sekali. Nah, di sini ada lambung atas. Jangan di sini, ada di sini. Ini kan kosong tuh. Di sini Pak adanya. Ada yang di sini tadi ya. Boleh ngasok di dia. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Tadi di sini ada bekas bekaman. Itu salah sebenarnya. Tapi cabak cagir yang penting dipilah. Cuman di sini untuk diperbaiki lagi biar lebih paham. Nah, ini kan ada tulang tuh ya. Tulang. Berarti ada di sini. Oh, pas tulang. Ini kan tulang tuh. Tuh, ya. Di sini. Tulang engkel. Jangan di sini, jangan. Di sini. Iya. Segini aja udah cukup sebenarnya bekam standar itu udah mewakili semua. Kalau dari di sini sudah detek misalnya usus kecil kita bekam usus kecilnya Pak. Jelas. Pakai arahan nggak apa-apa, lu nggak dibekam juga. Khusus kecilnya pakai arahan aja. Gak apa-apa. Nah, kita ngikutin usus detek yang ada aja di tangan. Ini lambung tengah. Lambung atas, lambung tengah. Di sini kan ada limpa. Di sini jarang kan kita bekam, tapi tetap titiknya kita ini aja. Baru KB itu. Nonton lambung. Ginjal. Ginjal. Titik ginjal itu jingset Pak. Ginjal. Jadi satu cun. Satu arah. Satu cun. Ini kan garis tuh, satu cun. Nanti ada di sini. Agak ke bawah yang paling. Satu cun. Kadang-kadang saya lihat usus kecil ada yang di sini. Di sini Pak, usus kecil itu dia ada di sini. Pas tulang. Kadang-kadang di sini kan ya. Ada di sini. Pas mana Kak? Hah? Pas naon eta? Pas bol. Pas cangkeng. Pas tulang cangkeng. Gini Pak. Ini standar, bekam standar SOP. Misalkan si pasien punya keluhan ginjal, berarti titik ginjal aja Pak kita bekam. Itu. Misal kalau usus besar itu wajib untuk dibekam, wajib itu dibekam. Tapi si pasien punya gejala ginjal, kita titik ginjalnya bekam. Tetap jangan lupa dari usus besar tetap. Soalnya ini titik wajib usus besar itu harus. Mau diabetes basah dan kering juga bisa Pak. Boleh. Itu di daerah sini aja Pak.
usus besarnya aja. Dua. Cukup usus besarnya 2. Oh, dua. Diabetes. Kalau yang diabetes ini aja usus besarnya. Bahasa kalau buat usus besarnya aja nggak luka. Nggak luka. Biasanya kan kalau tempat lainnya kan luka. Tapi kan di airan di sini nggak boleh. Nah, kalau misalkan gula kering itu bisa dibekam, cuman lebih ini kita akupuntur aja. Soalnya gula kering itu karena penyumbatan dari aliran darahnya. Nah, kita sediain di sini alkohol. Ini titik bekam ya. Kalau ini boleh dipoto aja, nggak apa-apa. Udah dipoto? Udah. Ini bekam standar. Kalau diabetes ini doang yang boleh 2 ya. Boleh. Kalau misalkan ada kolesterolnya kita bekam di sini ya Pak. Di normal. Walaupun dia diabetes apa? Misalkan diabetes nggak apa-apa. Di sini. Misalkan diabetesnya ada kolesterolnya juga nggak apa-apa di sini. 3 titik nggak apa-apa. Cuma untuk area sini ya, kalau area luka jangan, nggak boleh. Gitu. Kalau diabetes kering bisa bekam juga. Yang penting usus besarnya itu jangan sampai ketinggalan. Nah, kalau cuman pegel-pegel apa kita standar aja Pak. Dari sini itu kalau dia misalkan darahnya tinggi atau apa gitu, bisa nyampe lambung tengah atau sampai usus kecil, bisa Pak. Udah paham ya nyampe di sini? Mungkin mau dibekam standar aja. Ini saya buka. Miring 1 cun. Oh miring 1 cun kumaha ceritanya. Mungkin untuk ini udah paham semua ya. Kalau untuk ambil darah mah. Yang baru belum. Ya Pak. Makanya gini kita ini. Sebenarnya sama juga masih belajar Pak. Supaya asak. Nah ini juga Pak, masa peletakan ini ya bekaman. Itu jangan kadang-kadang saya lihat di lapangan itu ada yang naruh sembarangan Pak. Itu kan kita nggak tahu tikernya bersih apa enggak. Ya kan? Nah, gimana caranya supaya bersih? Kita bernilai dari hadapan pasien. Kita sarapin pakai tisu, Pak. Gini. Supaya steril. Tuh, gini, Pak. Terlihat profesional. Biar kita itu punya bernilai di depan pasien itu. Kadang-kadang saya menemukan di lapangan gitu. Di sini mah kagak lah gitu. Di luaran sana ada yang berantakan, nyimpennya di mana aja. Kan kita nggak tahu tikernya itu bersih apa enggak. Soalnya kan kita membuka pori-pori gitu. Sebelum bekam kita juga harus pakai alkohol, Pak. Harus punya alkohol, di sini ada kok alkohol. Biar apa? Biar bakal. Biar rasa sakitnya berkurang. Kan disuntik di rumah sakit aja disebut pakai alkohol dulu kan. Ini searah jarum jam. Itu bisa begini, bisa segitiga langsung begini bisa. Begini bisa. Apa mau begini dulu? Bisa. Yang penting dari awal itu segitiga. Nah, dari sini boleh dari kemana aja. Hari nu kurus kieu baraha eta na ukuran. Kalau yang kurus ini bisa 4. Oh. Nah, bisa 4 teh. Kalau ini mah 5 aja. Oh, lihat lu. Karunya. Nah, ini juga kita lap lagi. Karena kenapa? Karena ada minyaknya juga. Sering kan di lapangan copot. Pernah nggak? Pernah. Nah, ini karena kenapa? Karena ada minyaknya di sini, Pak. Gitu. Makanya kita lap lagi. Baru kita bekam. Kita tekan 3 kali, ke kanan 3 kali. Nariknya 1,5 apa? 1,5 aja Pak, tergantung si pasiennya. Misalkan kekencengan, dia bisa kita kendorin. Ya maksimal full setengah. Pori-pori kan buka-buka banget.
Bisa langsung full gini Pak. Jadi nggak terlalu kencang ya Pak ya. Kita putar. Kayak hidung gitu kan Oro. Kalau biasanya gini masuk angin. Usahain ya di pasien itu, mohon maaf saya kayak karena berburu-buru nggak bawa masker. Usahain di pasien itu kita pakai masker. Soalnya ngapa? Pas kita buka begini, dia itu ada anginnya Pak. Karena kan pori-pori nggak buka ya. Kalau jarak dekat, kebayang nggak kalau keisep ke kita? Nah, gitu. Jadi jarak jauh aja. Makanya saya kan nggak pakai masker, makanya saya jarak jauh. Lebih aman. Terpilek ya. Kalau bisa itu Pak, bekaman itu sehabis dipakai itu kita cuci Pak, kita rendam pakai air hangat. Biar si pasiennya juga nggak gatal. Steril. Nah, ini kan udah bersih. Kalau bekaman ini tadi dari awal itu udah bersih. Sebelum ngebekam itu kita harusnya bersihin lagi pakai alkohol Pak. Sebelum. Jadi kita siapin dulu sebelum ngebekam, kita siapin dulu. Atau pakai kalau punya ini kayak gini bisa gitu kan. Kalau enggak pakai kita sarapin pakai tisu, kita bersihin pakai alkohol. Biar di depan pasien itu benar-benar kita itu benar-benar profesional gitu, bernilai. Betul, betul. Ya, kenapa tadi saya nggak bersihin dulu? Karena udah saya cuci soalnya sebelum itu. Nah, usahain kalau ini mah Pak, kita sesudah aplikasi nih, misalkan kita nggak ada pasien lagi, kita rendam aja pakai air hangat. Kita rendam pakai air hangat itu bisa pakai apa namanya buat cuci piring bisa. Itu bisa itu. Kita rendam. Tadi nama direbus. Jangan direbus nanti meleleh. Apalagi bekaman kayak gini. Gitu. Ini lebih dominan lebih apa sih namanya? Peot. Oh. Lebih peot. Maksimal kan kalau kita refleksinya ini udah lentur jadi darahnya itu maksimal keluarnya banyak Pak. Emang sih kalau kita mah di lapangan wah ini Pak penyumbatan emang cara tepat untuk closing gitu kan, emang kunci juga gitu kan, gaya-gaya masing-masing di lapangan. Padahal mah emang refleksinya kurang sebenarnya. Bukan darahnya nggak keluar, sebenarnya refleksinya yang kurang gitu. Kalau udah lentur jadi maksimal deh. Ini juga tuh maksimal. Kalau kita refleksinya maksimal pasti darahnya juga bakal banyak keluarnya gitu. Kenapa di lapangan itu kok darahnya nggak keluar gitu, karena refleksinya iya kurang lentur gitu. Padahal mah ya namanya di lapangan kita masih bisa kita aja ya. Geus wae. Maksudnya biar wah closing gitu kan gitu. Kunci nih. Wah ini Pak banyak penyumbatan, no kagak keluar darahnya ge. Keluar banyak salah, nggak keluar salah kan ya. Pokoknya mah yang closing Apalagi yang diem aja lebih salah ya. Keluar banyak, darah kotornya banyak. Kita juga usahain kita punya ini sendiri gitu. Biar kita bernilai di lapangan. Inisiatif sendiri paling
kantong kresek berapa duit gitu ya di ini di warung gitu. Jangan sampai Pak aku punya kantong kresek. Orang yang udah kita lagi bekam minta kresek kan susah untuk ngambilnya. Jadi usahain kita juga persiapan di rumah Pak, biar kita itu punya nilai di depan pasien itu. Jadi kita punya nilai, kita punya harga gitu Pak. Ya. Siap. Emang sih kalau menurut Pak, ada SOP tisu nggak, Pak? itu emang pakai kasa. Kalau kan nggak mungkin kita harus nyiapin kasa kan ya. Ya kita ngambil simpelnya pakai tisu juga nggak apa-apa. Ya minimal itu paling lama itu 5 menit Pak. Bekam ini. Pokoknya kalau saya di lapangan saya sebelum bekam basah saya refleksi dulu kaki kiri. Saya refleksi dulu, kelar, saya bekam basah, baru ke kaki kanan. Kaki kanan selesai, baru saya cabutin, gitu. Kalau trik saya, gitu. Kalau trik kalian kan beda-beda. Ini guru-guru saya semua sebenarnya. Biar nggak ketahuan juga ya. Paling lama 5 menit lah. Biasanya kalau orang keluhan itu sering masuk angin, mual, perih. Jadi di sini aja Pak kita bekam di dus kecil. Biasa kalau orang sering mual, masuk angin, gejalanya di dus kecil Pak. Tuh. Yang tadi menangani masalah tipes, biasanya dia kurang cairan. Ada masalah di usus kecilnya. Makanya usus kecilnya bisa diakupuntur Pak. Emang kalau tipes apa panas tinggi itu nggak boleh dibekam. Kita kan ada akupuntur. Kita bisa akupuntur Pak usus kecilnya. Lebih bernilai juga lagi akupuntur, ya nggak? Itu kita bisa hargain juga ke pasien. Itu untuk menangani pasien tipes. Emang nggak boleh dibekam. Kita kan ada jarum akupuntur. Kita bisa diakupuntur di usus kecilnya. Betul. Sama di usus besar. Itu biar kita punya nilai juga. Closing lagi. Closing lagi jauh. Duit mulu bukan sama di CM mah. Lo aku puntur pakai bekam kering ya, Bu? Bekam kering dulu. Pakai seluncur aja, nggak apa-apa. Seluncur aja, asal jangan dibekam basah aja. Itu aja nitip. Di seluncur juga nggak apa-apa. Terus di akupuntur titik usus kecil sama usus besarnya. Biasanya kalau tipes itu ada gangguan di usus kecil. Dominan itu udah ada luka di usus kecil, itu tipes. Bisa kurang cairan. Untuk cara tepat untuk menangani pasien tipes. Maksimal ya, Korea. Mau di pasien mah kita modal dong. Wah, yuk penyakit kalau baik keluar. Usahain kalau pasien itu kita suruh pasien itu minum air hangat. Air hangat kalau enggak kita apoder. Kan kata pasien, "Wah, gimana Pak? Enakan enggak?" "Wah, enak banget sih, Dek, enteng." Nih, Pak. Ini solusinya. Tadi kan Bapak sudah buka minum ini. Ini yang bikin enak, Pak. Tuh, osing Pak. Baik. Amin. Apoder, Pak. Sabaraha saset eta misalkan enggak ini, sabaraha bocap Pak, berarti yang bekamna pego. Tuh, duit di wae. Jarumnya kayak itu. Rek balik kita ada angel lah. Nah, usahain juga Pak, kalau posisi ngambil bekaman, yaitu jangan sampai gini Pak. Dia takutnya netes, jadi kita ke atasin, biar dia itu nggak netes ke bawah. Jadi nggak berantakan. Ya berantakan.
Kalau maksimal kita refleksinya maksimal pasti darahnya juga maksimal Pak keluarnya. Kalau refleksinya maksimal, yaitu kalau nggak keluar bukannya dia itu ini sebenarnya refleksinya yang kurang maksimal. Belum batas. Padahal mas. ABG. Nah sesudah dibekam ini kita hindari, kan ada yang sering katanya gatal habis dibekam ya. Kita olesin lagi pakai minyak Pak. Usahain itu minyak gem oil. Ada jam ini juga, jam press juga. Ada di stokis teh. Itu lebih maksimal lagi pakai jam press itu. Setelah dibekam ini kan pasti merasa tebal nih. Ya, kita refleksi lagi teh. Direfleksi lagi bekas bekamannya itu. Jadi biar si pasien itu rasa nyaman dan enggak terasa tebal banget ininya. Kita refleksi lagi. Nah, misalkan si pasien itu kepala sing sakit, udah puyeng atau vertigo, di sini teh di akar rambut. Di sini. Jangan pas di sini banget, jangan. Jadi di sini. Kadang sering banget copot di situ. Di sini. Kenapa ya sering banget copot? Mungkin karena rambut kali ya. Iya kali Bisa ya. ke bawahan bisa teh. Kadang Nah, kayak dipegangin. jangan di sini, jangan pas banget akar rambut. Berarti ada yang di sini. Iya sering banget copot kayaknya. Sini. Pas di akar rambut. Di sini. Jadi jangan terlalu ke sono. Ini kan akar rambut nih. Berarti sejajar dengan akar rambut. Jadi enggak di sini enggak. Jadi sejajar sama akar rambut di sini. Itu untuk kalau misalkan si pasien kepalanya sering sakit atau vertigo, itu bisa teh di sini. Kita bekam sebesar titik kepala sama dan hormon. Udah itu aja cukup untuk menangani orang yang vertigo. Gitu. Habis sudah. Siap. Satu titik boleh nggak? Satu titik di Satu titik di ini akar rambut. bisa Pak. Itu adanya di tengah-tengah di sini. Misalkan bekaman kita kurang gitu ya. Bisa di sini Pak. Satu boleh. Nah, kita ngambilnya yang lebih agak gedean Pak. Misalkan kalau ini kan kegedean. Di sini bisa Pak. Oh di tengah-tengah ya? Di tengah-tengah. Ini udah mewakili semua. Misalkan si pasien sakit kepala, itu nggak boleh air kepala dibekam. Di sini aja udah mewakili saraf kepala.